Jadi seandainya orang itu mempunyai sifat keilahian dan tidak serakah, pasti dunia ini akan penuh dengan kedamaian ya Mas Ficis. Iya betul, itu seperti itu. Memang disayangkan kan, rata-rata walaupun seseorang itu beragama, walaupun orang itu memiliki kepercayaan kepada Tuhan Zat Yang Maha Suci, tapi sifat kasih sayangnya hilang. Sebenarnya dia tidak sadar bahwasannya dia sendiri sebenarnya juga jauh kepada kasih sayang Tuhan itu sendiri. Karena orang yang memiliki kasih sayang, dia sebenarnya juga mendapat kasih sayang dari Zat Yang Maha Suci itu sendiri. Gitu. Iya. Mas Ficis, saya melihat fenomena kenapa ya orang yang sudah kaya tapi masih mempunyai jiwa mencuri itu, menurut Mas Ficis bagaimana ya? Ya memang untuk melihat kenyataan itu masih sedikit aneh ya. Iya. Bahwasannya orang yang kelihatannya berkelimpahan harta atau dia memiliki kedudukan, tapi kenyataannya jiwa mencurinya itu masih melekat ya. Berbeda dengan ibaratnya memang kenyataannya adalah orang itu memang kekurangan, terus pada akhirnya ada kan yang kejadian dia terpaksa mencuri untuk ya sekedar untuk menyambung hidupnya untuk hari inilah, agar dia tidak kelaparan. Tapi melihat itu masih sedikit aneh. Tapi memang ini unik sih dalam kehidupan ini. Itu sebenarnya orang yang sudah kelihatannya kaya tapi kok masih memiliki jiwa mencuri atau jiwa serakah lah, sebenarnya cerminan dari jiwanya sendiri. Bahwasannya walaupun dia kelihatannya tenang, punya jabatan, punya kedudukan, punya harta, yaitu cermin ketidaktenangan jiwanya, cermin bahwasannya hatinya itu penuh kekhawatiran untuk takut kekurangan. Nah, akhirnya dia jiwa mencurinya itu muncul. Dia berpikir nanti keluargaku kurang kalau aku tidak mencuri, atau anak cucuku kurang kalau tidak mencuri. Nah, dia terselubung sifat-sifat yang buruk itu meliputi dia dan tidak menyadari. Coba seandainya dia sifatnya nggak seperti itu, jiwa keserakahannya itu tidak akan muncul, dan dia mengambil hanya sekedar haknya. Dan terkadang orang yang telah berkelimpahan tapi memiliki jiwa-jiwa rohani yang tenang, rohani yang jiwa yang bersih, dia akan memikirkan orang lain atau dia ingin berbagi, memberikan keberkahan dari hasil apa yang diberikan Tuhan, apa yang diberikan Allah kepada kita, untuk diberikan yang lain yang lebih bermanfaat, atau berbagilah bahasanya orang sekarang. Nah, disitulah sebenarnya kunci dari ketenangan orang-orang yang kaya. Makanya ada peribahasa, orang yang suka bersedekah, dia akan ditambah nikmatnya atau ditambah keberkahannya. Sebenarnya bukan sekedar harta pada dasarnya. Rasa ketenangan jiwa ini kan mahal sebenarnya. Pikiran yang tenang, keluarga yang baik, dan anak keturunan yang soleh dan soleha, dan lingkungan yang baik, masyarakat penuh kedamaian,
ini yang tidak pernah terpikirkan bahwasanya itu termasuk rezeki atau yang keberkahan yang luar biasa. Ketenangan jiwa ini loh mahal. Sampai terkadang orang yang banyak uang mencari ketenangan itu dia butuh biaya mahal. Sampai dia ke tempat hiburan yang yang negatif dengan minuman keras atau obat-obatan terlarang untuk sekedar apa? Menenangkan jiwanya. Pada dasarnya mencari ketenangan jiwa itu ada di sekitarnya. Dan seandainya dia bisa menenangkan dengan hiburan seperti itu pun, itu hanya sebatas pada waktu itu. Setelah itu pun kekacauan jiwanya atau kegelisahan, kegundahan jiwanya itu tetap menyelimuti. Nah itu kan termasuk bisa dikatakan apa yang dimiliki itu tidak memiliki keberkahan yang positif, tidak membawa kemaslahatan yang menyeluruh kepada jiwa rohaninya, yang pada dasarnya tujuan dari mendapatkan harta atau benda itu kan supaya orang itu mencapai kesejahteraan atau kedamaian. Tapi ternyata terkadang kedamaian atau ketentraman batin itu tidak bisa dibeli dengan uang. Iya enggak? Iya. Dia tidur kadang gelisah, tidak ada ketenangan. Ya karena apa? Sifat keserakahannya itu yang menghantuinya. Sifat keserakahan itu yang brutal meliputi batinnya. Secara ketika tampil di depan kelihatannya tenang, tapi di dalam hatinya dia berperang akan ketidaktenangan, akan ketakutan saat dia mencuri sesuatu yang anggap aja menipu sesuatu uang yang besar. Ya mungkin kelihatannya tenang, tapi di dalam hatinya ada kegelisahan yang tidak pernah tersampaikan atau disampaikan kepada orang lain. Hanya dirinya dan Tuhannya yang tahu. Iya. Gitu. Jadi kekayaan atau materi itu belum tentu bisa menjadikan hati orang itu tenang ya Mas Bicis? Tidak semua. Kalau seseorang ini tidak pandai-pandai membawa suatu rezeki ini mau dibawa kemana. Kalau diliputi dengan keserakahan, ya otomatis ketenangan itu tidak diperoleh. Makanya kan terkadang kita itu berpikir gini ya, kita itu berbagi, mungkin sekedar sedikit lah, atau berbagi kepada orang nggak punya, tapi kenyataannya kita saat memberi, terus dia melihat orang itu tersenyum atau bilang terima kasih, itu ada kedamaian. Nah itu kan keberkahan, timbal balik antara si pemberi dan yang diberi, yang tanpa disadari. Contohnya lagi gini, orang yang serakah ibarat orang makan. Ibarat orang makan itu tuh. Kan pada dasarnya perut ini ada batasnya kan. Coba diisi penuh. Diisi yang lebih. Otomatis malah tidak menimbulkan nikmat apa, tapi malah menimbulkan tidak kenikmatan. Ya kan? Nah, itulah contoh-contoh yang coba kita kaji lagi. Jangan sampai salah menjadi orang kaya yang serakah, yang akhirnya memiliki sifat mencuri, sifat memanfaatkan orang yang bodoh. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang tidak membawa keberkahan, atau menipu orang, atau karena dia tidak pandai terus kita manfaatkan. Ya mungkin dianya nggak tahu, biasa aja. Tapi perbuatan yang kita perbuat atau sekecil apapun keburukan atau kebaikan yang kita perbuat, itu akan datang kepada kita maupun akan diberikan kepada anak cucu kita. Nah itu yang harus sampai waspadai dan menjadi apa ya, setiap langkah kita ini
harus hati-hati. Jangan asal sekedar mengambil yang bukan haknya. Jangan. Kalau kekayaan dan materi itu tidak bisa menjamin seseorang menjadi membawa ketenangan jiwa. Lah, terus menurut Mas Picis, sesuatu yang langgeng yang membuat hati damai itu apa ya Mas Picis? Yang membuat hati seseorang langgeng atau damai adalah menyambungkan rohani ini kepada keilahian. Dan milikilah sifat-sifat kasih sayang sebagaimana Allah memiliki kasih sayangnya kepada umat atau kepada makhluk semuanya. Atau kita bisa menyontoh Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad, mencintai umatnya. Nah, kasih sayang itulah ketika tertanam di dalam jiwa seseorang dan teraplikasikan keluar. Nah, ini akan membawakan kedamaian baik di lingkungan situ, masyarakat, ataupun negara, ataupun dunia. Nah, ini akan mencapai kedamaian. Kalau seandainya seseorang itu membawa kasih sayangnya masing-masing, tidak membawa kebencian, tidak membawa keserakahan, ini akan saling sifat yang dulu yang pernah ada di Nusantara atau di bangsa kita ini, sifat gotong royong, saling membantu, saling menghargai. Kok ini tertanam, kasih sayang ini tertanam. Nah, inilah yang akan menjadikan surga di antara kita, surga yang abadi, dan apalagi hati kita ini selalu menyambungkan dengan menyebut nama Allah kalau cara Islam itu terus. Dan sifat keilahian yang disebut kasih sayang itu, ini akan meresap dan membawa keberkahan kepada kita pribadinya, keluarganya, maupun lingkungannya atau maupun yang lainnya. Jadi seandainya orang itu mempunyai sifat keilahian dan tidak serakah, pasti dunia ini akan penuh dengan kedamaian ya Mas Picis. Iya, betul, itu seperti itu. Memang disayangkan kan rata-rata, walaupun seseorang itu beragama, walaupun orang itu memiliki kepercayaan kepada Tuhan Zat Yang Maha Suci, tapi sifat kasih sayangnya hilang. Sebenarnya dia tidak sadar bahwasannya dia sendiri sebenarnya juga jauh kepada kasih sayang Tuhan itu sendiri. Karena orang yang memiliki kasih sayang, dia sebenarnya juga mendapat kasih sayang dari Zat Yang Maha Suci itu sendiri. Gitu. Iya.